Stres seringkali menjadi pemicu awal dari berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, karena erat kaitannya dengan beban pikiran dan juga tekanan batin. Hari ini kita akan membuka ruang yang hangat bagi 3 mahasiswa untuk menceritakan kisah dan pengalaman mereka dalam sesi konseling hari ini. Bersama saya, Jessica Audrelia dalam program Ruhama, tempat di mana setiap suara didengar dan setiap cerita diterima dengan sepenuh hati. Halo, makasih banyak udah datang hari ini. Aku senang banget kalian udah nyempetin buat ngasih space ke diri sendiri. Nggak perlu tegang ya sebelumnya, santai aja. Anggap aja kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi curhat-curhat santai. Kalian bisa panggil aku Kak ya by the way. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, aku mau kenalan dulu sama kalian satu persatu. Mulai dari kamu dulu mungkin. Hai semuanya, kenalin nama aku Kenny. Hai, aku Mandy. Aku Azriel. Oke, sekarang kita udah saling kenal ya. Kalau gitu aku mulai dari Kenny dulu boleh kali ya? Karena kebetulan Kenny yang paling deket nih. Boleh? Boleh. Kenny, kalau boleh tahu kamu sekarang di semester berapa dan jurusan apa? Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi dan baru masuk semester 2 sih Kak. Wah, masih fresh banget ya, masih baru semester 2. Kalau boleh tahu, apa sih yang kamu rasain di awal perkuliahan ini di jurusan yang katanya banyak banget proyeknya? Yang aku rasain pas awal sih aku shock ya Kak. Soalnya zaman-zaman SMA sama kuliah tuh ternyata beda banget. Dimana zaman-zaman SMA teman-teman kelasnya itu kan ya udah itu aja setiap harinya. Tapi pas kuliah ini tuh kayak teman-temannya tuh berubah ternyata setiap mata kuliah. Jadi aku tuh sering ngerasa kayak kesendirian gitu, kesepian gitu. Padahal sebenarnya lingkungan aku tuh rame. Aku ngerti sih, karena emang perubahan lingkungan tuh bikin culture shock ya. Tapi kamu sempat ngalamin fase homesick nggak waktu awal perkuliahan? Banget Kak, apalagi aku kan anaknya anak rantau ya, jadi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Jadi setiap pulang kos itu kayak aku sering kangen sama suasana rumah yang rame. Dan aku juga sempet dan sering kepikiran kayak bisa nggak sih aku pulang ke rumah sekarang gitu loh. Iya, aku ngerti sih. Apa yang biasanya kamu lakuin kalau kamu lagi ngerasa homesick? Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu atau kamu mengalihkan dengan aktivitas lain? Kalau misalkan aku ke trigger homesick sih, aku nyari kegiatan baru Kak. Jadi aku biasanya kayak keliling-keliling kota, nyari kafe-kafe baru, tempat-tempat baru, dan aku biasanya juga nugas sih di luar biar nyari suasana baru aja gitu Kak, bosen kan di kos. Seru banget sih, jadi kayak petualangan kecil di tengah kepadatan aktivitas kuliah. Iya. Kamu biasanya lebih suka jalan sendiri aja atau bareng sama teman-teman? Sebenarnya itu tergantung Kak, karena kalau misalkan bareng teman-teman itu kan seru banget, rame, ketawa-ketawa, hahaha, pasti kayak ada aja gitu loh hal-hal lucu di tengah kegiatan itu gitu kan. Tapi kadang aku juga mikir, aku juga butuh waktu buat diriku sendiri, me time, dimana biasanya aku cuman keluar ke kafe terus cuma scroll sosmed gitu. Tapi aku salut sih, karena kamu tuh termasuk peka banget ya untuk hitungan mahasiswa yang sangat padat tapi tetap pengen beraktivitas yang banyak. Itu kamu oke banget karena kamu bisa balancein antara waktumu untuk me time sama keperluan waktumu untuk bersosialisasi. Itu balance banget dan aku salut. Iya Kak, dan kadang kalau misalkan aku ke-trigger sama homesick ini, aku sering nelpon orang tuaku atau cuman kayak liatin wajahnya papa, mama, kakak-kakak aku lewat HP doang, dan itu lumayan mengobati homesickku sih Kak. Bener-bener. Dari semua tempat yang pernah kamu kunjungin, ada nggak yang paling berkesan buat kamu? Ada. Pas itu aku lagi kangen banget sama bubur bakar buatannya mama. Terus itu posisinya aku lagi scroll sosmed kan. Terus aku nemu nih video konten yang kelihatannya tuh bubur bakar mirip banget sama buatan mama. Terus ya udah dong tanpa pikir panjang aku langsung ngajak temenku ke sana dan aku cobain. Kok kamu lihat nggak kontennya gimana? Boleh. Nih. Hai semua, jadi hari ini kita habis nemuin tempat makan di Malang yang super duper hidden gem banget. Tempatnya bener-bener aku jamin kalian gak bakal expect deh. Iya, kan? Feel banget. Untuk
menu bestseller di dapur Mama Cenji, kita ada di bubur bakarnya. Dan ini bubur bakar sobat yang paling populer di sini. Isinya ada beef, sosis, sama telur masuk dalam bubur. Nanti telurnya tuh bisa setengah matang hingga kematang dan dibakar dalam bubur. Setelah bubur yang bestsellernya ada di Cui Mie-nya. Kita ada di mie khas sama mie spesial. Kalau mie khas itu pakai taburan ayam khas JNJ dengan bumbu khasnya. Kalau mie spesial itu dengan potongan ayam sama potongan bakso. Es coconut jeli pandan. Di sini kita nggak pakai santan, makanya fiber cream. Terus yang hijau-hijau ini jeli pandan. Kita pakai sari tamun asli, sama ada kelapa asli juga, dan jeli putih. Bubur bakar sobat, ada cakwe, telur setengah mateng, sosis utuh, beef ham, semua perpaduan ini benar-benar gurih, juicy, melting di mulut. Mie ayam jamur oriental, tipikal mie tebal, kenyal, dikombain sama rasa manis dari ayam yang gedut-gedut, plus tekstur jamur yang super nyoy, lengkap dengan kuah bening yang aldupol, nggak lupa pangsit rebusnya yang super juicy dan meaty. Angsa ceker, empuk, gurih, bumbunya meresap, manisnya tuh pas banget dan ini gak kaleng-kaleng sih, kalian harus coba. Kalau ini es jeli coconut pandan, segar banget, manisnya pas, tekstur jeli pandan yang kenyal, diserbut bareng kuah susu, perfect deh. Itu sih kebetulan dapat dari teman kerjaku karena teman kerjaku juga suka kuliner dan menurut dia tempat ini lumayan lah buat direkomendasikan. Mungkin harganya terjangkau ya, lalu tempatnya juga nggak terlalu dekat sama jalan raya jadi enak buat nongkrong. Lalu ada masakan favoritku juga Mbak Moy. Gimana? Tertarik buat nyobain? Alamatnya di sini ya. Aduh, jadi lapar di tengah sesi konseling kayak gini. Tapi aku setuju sih, makanan tuh memang bisa jadi penghubung ke rumah ya. Apalagi kita udah tinggal bertahun-tahun sama orang tua, pasti udah melekat banget sama namanya rumah. Apalagi makanan mamah ya, udah pasti tuh reminds banget ke kita. Dan juga mengobati juga, jadi double ya, mengobati dan juga remind. Aku penasaran, apa sih yang kamu rasain waktu makan bubur kemarin? Gimana ya kak? Sebenarnya rasanya lumayan campur aduk. Karena pas aku datang ke sana, aku malah makin kangen sama rumah gitu loh. Tapi pas aku makan nih bubur bakarnya, itu aku ngerasa kayak aku dibawa pulang sebentar gitu loh. Dan rasa kangennya malahan berkurang. Moodku langsung naik, terus aku malah makin semangat buat ngejalanin hari. Kadang yang kita butuhkan memang bukan sesuatu yang besar. Bahkan semangkuk bubur bisa jadi sumber ketenangan di tengah masa adaptasi. Aku percaya banyak mahasiswa di luar sana yang merasakan hal yang sama seperti yang Kenny rasakan. Terima kasih ya Ken sudah mau sharing dan berbagi hari ini. Nanti kalau ada rekomendasi kuliner hidden gem, jangan lupa share ke aku loh ya. Iya kak, nanti aku kasihin listnya. Siapa tahu bisa jadi ide konten. Oke, aku tunggu ya. Setelah terjatuh berkali-kali, aku tetap tidak ingin menyerah. Hati ini terus membara untuk mencapai kemenangan. Dan akhirnya, kerja kerasku terbayarkan. Medi nih, dari tadi kayaknya sibuk banget. Lagi ngapain sih, Med? Iya kak, sorry banget ya aku sambil ngerjain tugas di sini. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Kenny nih. Sekarang aku pengen ngobrol sama kamu juga. Gimana kabarmu hari ini? Tadi pas denger ceritanya Kenny, keinget pas masa-masa awal maba ya, mahasiswa baru seru banget gitu, kayak pergi kemana-mana excited. Tapi kalau sekarang tuh rasanya beda banget lah, kerasa gitu. Apa yang bikin kamu ngerasa beda dari awal perkuliahan, terus sekarang semester berapa? Sekarang lagi jalan semester 6 kak. Kalau misalnya dulu kan pas awal kuliah itu gampang banget, kerasa semangat dan excited. Tapi kalau misalnya sekarang tuh datang ke kuliah lebih kayak rutinitas aja lah, kewajiban harus absen, ngerjain tugas, dan itu bikin stres juga ya. Semester 6 tuh memang masa-masa pertengahan sih, nggak bisa dibilang maba, tapi nggak bisa dibilang mau selesai juga gitu. Apa sih tantangan terbesarmu di fase-fase pertengahan ini? Selain tugas yang banyak banget itu yang bikin capek, tantangan terbesar itu jaga motivasi ya.
Kalau misalnya pas awal itu kan dikasih motivasi tuh kayak langsung semangat, excited, fresh. Tapi kalau misalnya sekarang fokus di kelas aja itu kayak harus paksain diri gitu. Maksa diri gimana tuh, Matt, maksudnya? Kalau boleh diceritain lebih lanjut. Jadi misalnya pas kita kerja kelompok gitu ya, biasanya kan wajar kalau ada perbedaan pendapat dan masalahnya juga antara kita aja teman-teman. Tapi ternyata aku baru tahu di semester ini tuh masalah kayak gitu nggak cuma antara teman-teman aja, tapi juga cara komunikasi ke dosen. Kita kan kadang dipepet sama deadline. Nah itu dosennya slow res atau bahkan nggak balas sama sekali. Kita kan jadi bingung, kayak gitu salah, kayak gini juga salah gitu. Aku relate banget sih, karena aku juga pernah jadi mahasiswa ya, jadi aku ngerti banget sama yang kamu rasain ini. Emang bingung ya ada di posisi yang serba salah gitu. Tapi ada hal yang berkesan nggak dari pengalaman kemarin? Pernah Kak, jadi pas itu di kelas ada kayak presentasi, dosenku itu ngasih feedback ke temanku, tapi entah kenapa dia tuh kayak emosi dan akhirnya debat panjang di kelas. Padahal kan niat dosennya itu baik ya. Aku sih di kelas akhirnya jadi kayak diam aja karena suasananya tuh canggung, tegang, ya nggak enak gitu lah. Ngerti sih, ngerti. Dan itu memang suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi di dunia perkuliahan ya. Kalau kamu sendiri reaksimu kayak gimana sih, Matt, ada di situasi seperti itu? Aku lebih milih diam ya Kak, aku nggak mau ikut campur kayak gitu. Tapi aku juga pernah kayak kepo gitu, tanya ke temenku, kenapa kok kamu kayak gitu ngomongnya sama dosen? Dan turns out jawabannya mereka itu bukan karena mereka nggak respect, tapi mereka karena tertekan stres, tugas, dan capek itu yang bikin mereka asal ngomong. Jadi kalau boleh dibilang akar masalahnya tuh bukan cuma soal etika ya, tapi juga ada tekanan ke mahasiswa itu sendiri. Iya Kak, kadang kita tuh terlalu gampang ngejudge orang lah ya, tanpa tahu ada mereka tuh ada masalah lain atau enggak gitu. Padahal niat dosennya itu kan baik ya, mereka mau menuntun kita. Meskipun kayak gitu harusnya etika, sopan santun itu tetap jadi yang paling utama dan penting banget di perkuliahan. Aku setuju banget sih, ini juga jadi pengingat ya buat kita semua. Dan by the way, beberapa hari lalu aku juga nemu ada satu video yang bener-bener relate kayak yang diceritain Medi barusan nih tentang dunia perkuliahan. Nih, aku mau kasih lihat, kita tonton bareng-bareng kali ya. Boleh? Berkurangnya rasa hormat mahasiswa terhadap dosen menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan. Secara terbuka, bertindak tidak sopan sehingga menyinggung. Dilansir dari Kompasiana, diduga karena kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya etika dan norma sosial di lingkungan akademisi. Perlu diingat bahwa nilai etis yang layak bisa menjadi landasan dalam membangun relasi yang sehat antara mahasiswa dan dosen. Siap materi hari ini? Siapa? Oke, mari kita mulai ya materi hari ini. Di kampus, dosen bukan hanya penyampai materi, mereka adalah pembimbing, pendidik, dan pembentuk karakter. Etika dimulai dari yang sederhana, dari saling menyapa, hadir tepat waktu, dan menunjukkan minat belajar. Profesionalitas berlaku di segala tempat, termasuk di lingkungan akademisi. Gunakan bahasa yang sopan, baik lisan maupun tulisan. Dosen bukanlah teman sebaya, maka hormatilah ruang profesional mereka. Pak, permisi, saya ingin menanyakan nilai saya yang kurang. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Sebenarnya banyak sih, tapi mungkin kita bisa lihat. Etika bukanlah soal tunduk, tetapi soal mau belajar dan menerima masukan dengan hati yang terbuka. Kita bukan hanya belajar tentang teori, tapi kita sedang belajar menjadi manusia. Tanpa etika, ilmu kehilangan nilainya. Hormatilah dosenmu, karena dari mereka lah kamu belajar bukan hanya soal otak, tetapi juga sikap. Gimana, Matt, setelah nonton? Apa yang kamu rasain? Jujur
kayak lagi di depan cermin ya, kayak lagi ngaca. Kita tuh terlalu santai sampai lupa kalau misalnya sopan santun itu yang penting. Dosen kan juga manusia, punya perasaan, bisa sakit hati juga. Kadang tuh kita terlalu akrab sampai lupa sama diri gitu loh kalau misalnya udah terlalu akrab. Bener, etika tuh bukan cuma formalitas, tapi juga gimana cara kita menghargai orang lain. Kalau kamu bisa tarik jauh dari perjalanan kuliahmu selama ini, apa hal yang paling kamu syukuri? Yang pertama, aku belajar buat lebih peka ya, nggak cuma buat ke dosen, tapi ke teman-teman dan sekitar aku, dan bahkan ke diri aku sendiri. Simpel kayak tahu kapan harus serius, kapan harus santai atau ngejokes. Dan yang kedua, menurut aku tuh support system penting banget ya di antara kita. Kalau misalnya kita lagi pusing kayak gini, stres, karena kalau masalah itu nggak bagus buat dipendam sendiri. Kita bisa sharing ke teman-teman juga. Keren banget sih, di tengah kepadatan kuliahmu dan gonjang-ganjing situasi perkuliahan, kamu masih bisa memikirkan hal-hal yang bisa kamu syukuri. Kadang perjalanan di tengah-tengah ini jadi titik balik kita untuk mengenal diri kita lebih dalam. Terima kasih Ahmed sudah mau berbagi ceritamu hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lagi ngerasa stuck di tengah perkuliahan. Aku milikmu. Apa aku kalah cantik dari hoodie-mu yang bau keringat itu? Aku digantung di tangga tempat kaki berpijak, di bawah bercak yang berdecak. Apa ini takdirku? Oh, tidak. Aku masih kainmu. Aku tidak akan pergi dari sini, walau kini berbau cuka dan kenangan yang basi. Tadi kita sudah bicara soal adaptasi dan tekanan di kampus. Tapi sebenarnya, stres bisa datang dari mana saja, tidak melulu karena permasalahan akademik. Kadang ada permasalahan di luar kampus yang diam-diam cukup berat, seperti permasalahan keluarga atau masalah ekonomi. Biar kita bisa refleksi bareng-bareng, aku mau tunjukin satu cuplikan video yang relate sama mahasiswa sekarang. Yuk kita simak bareng-bareng. Siapa nih salah nyambung? Halo Vin, gue minta tolong dong. Woi, kamu mau ngapain, woi? Kenapa, bro? Kenapa? Stres banget gue bro. Barusan gue kalah judi online. Kenapa kok sampai mau bunuh diri? Gimana ya bro? Gue mau cerita ke siapapun gak ada yang mau dengerin. Ya, lain kali nggak usah gini sih. Ada aku kok yang mau dengerin kamu. Video tadi memang cukup berat untuk disaksikan, tapi penting untuk kita lihat bersama karena faktanya tekanan bisa datang dari mana saja. Dan seringkali di balik senyuman seseorang ada beban yang kita nggak pernah tahu. Dan kalau boleh, aku mau minta pendapat kalian satu persatu, apa yang kalian rasain setelah lihat video tadi? Dari Kenny dulu mungkin? Kalau aku merinding sih Kak, soalnya
ternyata orang-orang yang kelihatannya itu pendiam, ternyata mereka menyimpan banyak beban di belakangnya dan sampai-sampai mereka merasa sendirian gitu. Kalau Medi? Iya betul, video tadi itu kayak pengingat kalau misalnya kita tuh harus lebih peka karena semua orang itu punya beban dan masalah yang disimpan sendiri dan gak kelihatan dari luar. Azriel, kamu dari tadi diem aja, kamu nggak apa-apa? Iya kak, sorry tadi aku emang kurang fokus karena aku agak ke-trigger sama videonya. It's okay, take your time. Semua orang pernah ada di titik terberat. Kamu semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang aku semester 8. Semester 8 ya, mahasiswa tingkat akhir nih. Pasti kamu lagi banyak banget yang lagi dipikirin. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik aja? Kalau boleh jujur, akhir-akhir ini aku emang lagi banyak banget beban dan aku lagi banyak banget pikiran, sering overthinking. Apalagi ketambahan nonton video tadi tuh bener-bener ngena di aku karena aku juga pernah ngerasain kehilangan arah dan juga gagal kayak gitu. Kalau boleh tahu, kapan kamu ngerasa ada di titik paling berat dalam hidupmu? Pertama kali ngerasain dulu pas semester 6 karena aku harus kuliah juga, harus nyambi kerja juga karena aku nggak mau nyusahin orang tua kan. Dan tapi di sisi lain tugas-tugas kuliah project tuh juga makin banyak, makin numpuk. Dan aku tiap malam tuh selalu mikir, selalu overthinking kayak aku bisa nggak sih ngelewatin ini semua sendirian gitu. Itu pasti berat banget sih, El. Apa yang biasanya kamu lakuin biar kamu nggak overwhelmed, tenggelam sama pikiranmu sendiri? Awalnya sih aku keep sendiri, tapi kayak aku juga sempat kepikiran buat cuti 1 semester biar bisa fokus ke diri sendiri, biar bisa nata masa depannya mau gimana. Tapi untungnya aku ada temen yang selalu ngajak ngobrol dan juga aku punya support system dari keluarga aku. Jadi support system tuh memang penting banget ya El buat kamu saat itu? Iya bener banget, bahkan dengan kehadirannya mereka doang cuma buat ngajak ngobrol atau ngajak nongkrong itu udah cukup bikin aku lebih tenang dan aku juga ngeluangin waktu buat diri sendiri, ngelakuin hobi kayak nonton film atau enggak dengerin lagu atau enggak cuma sekedar jalan-jalan keliling komplek itu bisa bikin aku lebih damai sama situasi yang aku hadepin. Itu langkah yang bagus banget sih dan aku mau validasi kalau perasaanmu itu beneran valid ya dan aku bangga banget kamu bisa survive sampai sekarang karena nggak semua orang yang punya kesulitan yang sama atau berada di posisimu tuh bisa survive. Bahkan kamu juga masih sempat kepikiran untuk cari kegiatan lain, aktivitas lain yang bisa bikin kamu tuh untuk cheer up lagi. Aku bangga banget dan aku happy kamu bisa ada di sini sekarang dan ngobrol sama kita bareng-bareng. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapetin dari pengalaman itu? Kalau dari aku mungkin pelajarannya kita tuh jangan terlalu nge-push atau terlalu keras sama diri sendiri dan kita juga nggak perlu terlalu mikirin omongan atau perasaan orang lain sampai kita lupa sama perasaan diri sendiri gimana. Dan yang paling penting kita juga jangan lupa buat istirahat karena istirahat itu juga bagian dari sebuah perjuangan. Dan selain itu aku juga sadar kalau kita tuh nggak perlu sungkan atau malu buat minta bantuan ke orang-orang terdekat karena mereka pasti selalu bantu kita. Aku setuju banget. Makasih banyak ya El udah mau datang ke sini dan sharing ke kita. Ini pengalaman hidup yang berharga banget dan aku tahu ini pasti nggak mudah untuk kamu cerita ke kita. Aku sangat appreciate dan thank you banget. Kadang yang kita butuhkan memang bukan solusi instan, tetapi seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Aku yakin ceritamu bisa jadi inspirasi dan kekuatan buat teman-teman yang lain. Hari ini kita telah melalui ruang yang cukup dalam. Mungkin kita mendengar cerita-cerita yang terdengar akrab, menyentuh hati, atau bahkan membuka perspektif baru. Sebelum sesi ini benar-benar berakhir, aku mau tanya satu hal ke kalian. Apa hal yang pengen kalian bawa pulang? Bisa jadi perasaan, refleksi, atau pemikiran baru. Boleh dari Kenny dulu? Aku lega Kak, karena aku bangga aku bisa ngelewatin semua masa adaptasi yang menurut aku sendiri itu masa-masa yang sulit dan ternyata aku masih bisa survive sampai saat ini gitu.
Kalau Medi? Aku belajar kalau ngebuka diri itu ternyata bukanlah suatu kelemahan ya. Justru keberanian terbesar itu bisa muncul kalau misalnya jujur tentang diri sendiri. Azriel? Kalau dari aku jadi tahu kalau ternyata di luar sana banyak orang yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Dan hal itu tuh bikin ngerasa aku nggak sendirian. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, jika harimu terasa berat, jika langkahmu goyah, ingat, kamu tidak perlu selalu kuat. Kamu manusia dan kamu berhak merasa lelah. Tapi kamu harus bangkit. Pelan-pelan, karena pulih tidak harus terburu-buru. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah bersedia didengar dan mendengarkan. Sampai jumpa, jaga dirimu dan jangan lupa, kamu berarti. Halo. Jack? Ruhama, siap suara, punya cerita.